kasus pembunuhan Muara Kate bukan kasus yang menjadi atensi kita semuanya, karena memang dampak dari kasus Muara Kate ini cukup menyita waktu kita dan menyita perhatian masyarakat. Dan hari ini alhamdulillah dengan segala jeripaya kami dari jajaran Direktorat Krimsus Krimum Polda Kalimantan Timur dan jajaran penyidik di Polres Pasir, kita telah melakukan beberapa kegiatan dengan berbagai pendalaman terkait dengan pembuktian, dengan berbagai macam kegiatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan atau memastikan pembuktian bahwa peristiwa itu siapa yang menjadi tersangka dan lain-lain. Rekan sekalian, saya sampaikan detail dari kasusnya. Kejadian tanggal 15 November tahun 2004 sekitar pukul 4 pagi sampai 4.24 bila sekitar itu. Kejadiannya di rumah Bapak Yusuf Tim RT 06 Desa Muara, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dari kita itu ada 2 korban, 1 meninggal dunia atas nama Rusel dan 1 luka berat atas nama Anson. Kemudian dari hasil penyelidikan yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu, kita sudah menetapkan salah satu tersangka dengan inisial MT, jenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk kronologis kejadiannya nanti mungkin dari Direktur Krim akan mendetailkan, tetapi yang akan kami sampaikan bahwa beberapa hal yang sudah kita lakukan dalam rangka mencari pembuktian dari kasus ini. Beberapa hal saya sampaikan berikut. Setelah proses setelah kejadian, kita melakukan kegiatan olah TKP, kemudian membentuk tim gabungan Polres Pasir dan Subdit Jatantras Polda Kalimantan Timur serta direktorat lain dan fungsi intelijen yang membantu informasi dalam rangka pengungkapan pelaku. Kemudian beberapa tindakan kepolisian yang dilakukan dalam penyitaan beberapa barang bukti yang ada dan kita duga terkait dengan peristiwa ini. Di antaranya adalah kita menguji bukti forensik dengan kita Polda Jatim, kemudian beberapa pemeriksaan laboratoris dari sampel baju korban, kemudian pemeriksaan saksi sampai dengan hari ini kita masih melakukan sampai dengan hari dalam 43 orang saksi. Kemudian beberapa kali kita lakukan rekonstruksi tanggal 18 November 2024. Yang terakhir kemarin kita melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban saudara Rusel. Tanggal 11 Juli yang lalu rekan-rekan media juga sudah mengetahui kegiatan ini tanggal 11 Juli 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanu Joso Jatiwibowo. Ekshumasi ini kita lakukan terhadap jenazah yang sudah dimakamkan dalam rangka untuk mencari atau menambahkan pembuktian atas peristiwa pembunuhan ini. Kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap ahli forensik. Gelar perkara juga sudah kita lakukan. Kemudian melakukan penangkapan tersangka. Yang sebelumnya kita lakukan penangkapan tanggal 15 Juli 2025. Nah, rekan-rekan sekalian, kenapa ini cukup lama kita lakukan pengungkapan kasus ini? Karena kami dari penyidik tentunya akan berupaya melakukan tindakan kepolisian berupa penyidikan secara profesional dan kita bisa bertanggungjawabkan secara yuridis, karena kita juga tidak mau kasus yang atensi ini ada celah-celah yang tidak bisa bertanggungjawabkan. Artinya dengan penetapan tersangka tentunya kami sudah yakin bahwa alat bukti minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi untuk menetapkan saudara MT ini sebagai tersangka. Artinya bahwa kami yakin dengan bukti-bukti yang kita peroleh saudara MT kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian tindakan lain yang akan kita lakukan tentunya adalah melengkapi berkas perkara,
dan selanjutnya kita akan segera melimpahkan kasus ini kepada kejaksaan dalam rangka untuk proses hukum berikutnya. Saya rasa itu sementara singkat yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kemudian berdasarkan alat bukti dan petunjuk yang sudah kita dapatkan, pasal yang dipersoalkan kepada tersangka adalah pasal 340, juga 338 dan 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian mungkin saya sampaikan kepada rekan sekalian dari media. Harapan saya kepada masyarakat tentunya, mari kita sama-sama menciptakan situasi kondisi yang kondusif dan percaya kepada kami bahwa proses penegak hukum yang kita lakukan adalah murni dari objektivitas pengungkapan kasus secara profesional. Artinya nanti kita bisa uji di pengadilan bahwa betul-betul yang kita sudah persangkakan nanti adalah terbukti bahwa yang bersangkutan adalah sudah tersangka di dalam kasus ini. Itu salah satu yang saya sampaikan dalam versi ini. Selanjutnya mungkin kalau ada hal-hal lain yang perlu diperjelas, monggo silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dari rangkaian peristiwanya tidak terlepas dari permasalahan adanya penolakan masyarakat terhadap kegiatan pengangkutan batu bara atau hauling yang menggunakan jalan umum di wilayah di wilayah Pasir. Kemudian terkait dengan motif ini, motif seharusnya juga dijawab nanti apakah terkait dengan permasalahan penggunaan jalan umum untuk kegiatan batu bara. Jadi untuk motif nanti akan kita temukan ketika nanti kebetulan tersangka sudah ditetapkan. Jadi nanti motif apakah ini kaitannya dengan masalah hauling atau di masalah yang lain-lain, jadi kita saat ini belum bisa menyampaikan kepada teman-teman karena kita masih akan melakukan pembuktian dan peristiwa-peristiwanya. Jadi yang sementara kita buktikan adalah peristiwa pembunuhannya dulu, baru nanti akan kita temukan motif itu setelah nanti pengembangan dari mana, bagaimana melakukan, motifnya seperti apa dan lain-lain. Jadi saya belum bisa menyampaikan saat ini apa yang terkait dengan peristiwa ada penolakan hauling batu bara di sana tidak. Tapi memang kronologis peristiwanya adalah berkaitan dengan masalah-masalah. Oleh karena TKP juga dari posko yang dibentuk oleh masyarakat untuk penolakan hauling batu bara di jalan. Baik, untuk saat ini memang kita baru bisa membuktikan berdasarkan alat bukti kita peroleh adalah saudara MT selaku eksekutor. Bisa jadi ada tersangka yang lain. Nanti akan kita lihat dari motif yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang tadi. Saya yakin kalaupun ada, nanti akan kita temukan di proses penyidikan berikutnya. Karena ini tidak berdiri sampai di sini saja, karena kita ingin juga tuntas. Jika kita ingin melihat permasalahannya sebenarnya seperti apa, karena kita tidak mau permasalahan itu melebar kemana-mana. Gitu ya Mas ya? Oke, makasih. Ada lagi apa? Oke. Terkait dengan barang bukti, rekan-rekan sekalian, di proses penyidikan kita berdasarkan atas hukum asal yang telah penyidikan. Satu laporan KUHP kita adakan minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti itu banyak peroleh dari keterangan saksi, ahli, petunjuk, rangkaian itulah kita menjadikan petunjuk dan kita bisa memastikan dari barang bukti yang ada, dari keterangan saksi, dari ahli forensik kita juga sudah mengarahkan di sana. Artinya alat buktinya kita sudah yakin minimal 2 alat bukti terpenuhi untuk menetapkan MT sebagai seorang tersangka. Ya, lagi? Ya. Dan bahwa kasus Muara KT dan kasus hauling ada di Muara KT itu juga diatensi dari pimpinan negara kita. Waktu itu kemarin ada Wakil Presiden pernah datang ke Muara KT dan menjadi atensi beliau. Dan untuk kegiatan di luar pengungkapan kasus ini kita juga melakukan beberapa hal direkomendasi dari tim Wakil Presiden.
Yang pertama, kita sudah membentuk posko pengamanan terpadu di daerah Maragate untuk memonitor terkait dengan apakah masih adanya penggunaan polling batu bara di jalan umum, karena jalan umum tidak diperbolehkan untuk batu bara. Ini sudah sekitar 1 bulan yang lalu kalau tidak salah. Tim ini kita bentuk bersama antara kami dari kepolisian, dari TNI, dari pemerintah daerah, dari masyarakat. Poskonya ada di sana menggunakan sementara adalah kantor camat di Muara Koma. Jadi kalau saya lihat sekarang di sana kita tempatkan 24 jam bergantian, dan kemudian tindakan kepolisian lain yang kita lakukan adalah kita melakukan peningkatan kegiatan Babin Kamtibmas dan kegiatan berpisah bersama-sama untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat, monitoring, dan kita mungkin menampung permasalahan di masyarakat itu. Insya Allah saya juga mengharapkan saatnya ada pihak-pihak lain yang memang ingin mempertanyakan kasus ini, silakan kepada kami dan kita bisa memberikan penjelasan yang seobjektif mungkin. Harapan saya kepada masyarakat jangan terbawa isu-isu yang lain, karena kita adalah profesional penegak. Oke. Sekarang ini adalah proses penyidikan yang kita baru menetapkan satu tersangka. Kita tidak memberikan secara keseluruhan kasus ini karena kita masih ingin mengungkap yang tadi disampaikan. Ada indikasi ke arah sana sehingga kita mendapatkan pasal alternatif di dalam kasus ini. Kriminal 340, subdel 338, lebih subdel 351 ayat 3. Jadi pembunuhan berencana, pembunuhan, dan penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Kita pasal alternatif seperti itu. Tapi berdasarkan pembuktian yang ada. Jadi itu yang saya sampaikan. Untuk kronologisnya nanti biar Dirkrimum atau Kabinmas menyampaikan kronologis dan lain-lain. Yang ini. Nah pada saat pamit pulang ini sebenarnya tidak biasanya. Tidak biasanya ini menurut keterangan saksi ya. Tidak biasanya yang bersangkutan pulang jam segitu ketika di posko. Nah kemudian setelah pamit situasi di posko hening, sudah mulai tidur, ya kan? Mulai tidur, kemudian kejadian sekitar jam 4, ya, sekitar jam 4 sampai jam 4.20 kejadian. Nah keberadaan yang bersangkutan ini, pelaku ini tidak ada yang mengetahui di posko. Ya, kita coba cek alibinya antara jam 2 tadi sampai jam 4 itu. Keterangan dari istri bahwa dia pulang ke rumah. Jarak TKP dengan rumah ini tidak jauh. Hanya sekitar kurang lebih 200 meter ya. Kurang lebih 200 meter. Nah, itu dibenarkan juga oleh sang istri bahwa dia hanya mendengar suara batu. Itu suami saya, berarti pulang ke rumah dan jaraknya kan hanya dekat. Nah, setelah itu tidak ada lagi yang mengetahui. Kemudian kejadian sekitar jam 4 tadi sampai jam 4.20. Setelah kejadian baru anaknya terbangun karena anaknya juga kan ada di posko itu. Setelah kejadian anaknya kemudian bangun, kemudian membangunkan yang bersangkutan ke rumah lagi, kan dekat ini. Nah kemudian yang bersangkutan datang lagi menggunakan baju ini, biru dobel lengan panjang. Ini ada dalam video rekaman dan bertuliskan security di belakang. Kemudian kebetulan divideokan oleh salah satu saksi yang ada di situ dengan menggunakan ini nih merah ya, kain merah di kepala. Kain merah ini juga berdasarkan saksi sebelum meninggalkan posko juga digunakan ini di mandaunya, di sini dikatkan. Dan pasca kejadian juga ini digunakan, mungkin lupa ya. Ini dikatkan di kepala dan menggunakan celana ini dongker. Ini sebelum kejadian dan setelah kejadian menggunakan celana dongker ini, celana pendek dongker. Yang berganti mungkin lupa karena setelah kejadian cepat dipanggil, dia hanya ganti bajunya. Dan yang paling menentukan sebenarnya di pengungkapan perkara kita ini adalah saksi kunci. Ya, setelah kita lakukan pemeriksaan mendalam, ada saksi kunci tadi memang melihat
Cuma kita tidak pos dulu ya. Artinya memang saksi kunci yang melihat langsung kepada si pelaku. Gitu. Sampai situ aja dulu ya. 2 saksi kunci dan 1 saksi di ambulan. Setelah si korban ini meninggal, sebelum korban meninggal, korban sempat mengucapkan nama si pelaku. Jadi kami sudah clear, transaksi ini sudah kuat sekali, dan kita sudah prarekonstruksi kemarin dengan posisi masing-masing, dan memang tergambar jelas ya, memang yang bersangkutan adalah pelaku. Kemudian ditambah lagi dengan alat bukti petunjuk yang lain yang kami ceritakan tadi, itu rangkaian dari peristiwa-peristiwa dan alibi dari si pelaku juga ini. Ada beberapa keterangan juga yang dia sampaikan tapi terbantahkan dengan ya internal mereka sendiri ya. Ada beberapa yang tidak pas keterangannya, itu kita faktakan. Termasuk juga kita dari IT juga ya, makanya kami sita juga beberapa barang bukti yang kita ekstrak kemarin, kita bawa ke lapor Surabaya juga. Situ juga ada petunjuk yang kita dapatkan. Dan terakhir kami kemarin melakukan ekshumasi ya, penggalian kubur, kemudian dilakukan otopsi oleh dokter forensik, dan dinyatakan oleh dokter bahwa ini memang berkesesuaian, ada kesesuaian gambaran ya, gambaran senjata tajam yang digunakan. Kalau ini kami masih mengira-ngira ya, karena untuk sajam yang sesuai dengan ini belum kita temukan. Kalau ini yang digunakan, pada saat datang ke posko yang ini. Tapi apakah ini atau bukan, kita belum bisa memastikan. Kita mau kirim ke lapor dulu semua. Ya. Itu sementara itu. Untuk saksi, mohon maaf tadi disampaikan Pak Kapolda, memang kita sudah berkoordinasi dengan LPSK, artinya Lembaga Perlindungan Saksi Korban, untuk melindungi saksi kunci kita ini. Ya, insya Allah hasil koordinasi mungkin minggu ini ya, dan minggu depan yang dari Jakarta akan datang. Kita sudah bersurat resmi juga, sudah berkoordinasi juga sudah. Itu rekan-rekan ya, tarik itu dulu. Kalau masalah motif dan lain-lain, Pak Kapolda tadi tunggu, itu akan terungkap dengan sendirinya nanti ketika dari pelaku sendiri. Karena pelaku sendiri ini belum mau mengaku, nggak apa-apa. Dalam KUHP 5 alat bukti ini, ya kan, kita sudah pegang 4, buat apa? Ya kan? Tinggal dia saja yang belum. Alat bukti saksi, transaksi, ahli, petunjuk, surat kita sudah pegang semua. Secara hanya 2, nah kita sudah punya 4. Makanya kami kemarin betul-betul hati-hati betul. Kita sudah punya 2 ini dari awal, tapi jangan. Nah, ibaratnya kalau bukti itu harus lebih terang dari cahaya yang pernah sampaikan. Nah, ngerti wartawan. Kriminalibus ya kan, Probantiones, debet esse luce clarioris. Artinya bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Kalau cuma 2 boleh, saya nggak mau. Minimal 3 maka 4, nah, baru kita tetapkan tersangka. Itu rekan-rekan ya. Ya, saya rasa cukup ya. Terima kasih.